Saya pikirkan itu sekarang ketika misalkan sekarang ini nih sedang podcast, tiba-tiba misalkan ajangannya berhenti. Oh ini itu proses berarti tidak di kasat mata ya, tidak bisa dilihat. Berarti antara Rasul dan Malak Jibril aja mungkin di dalam benaknya atau gimana itu seperti itu. Atau kayak tadi kalau tidak bisa, pernah nggak misalkan gini ketika ada pertanyaan Rasul dari sahabat terus dia belum bisa menjawab, belum ada ilham atau belum ada ini keguyan misalkan kan seperti atau tiba-tiba ketika pertanyaan langsung dijawab ada wahyu kepada beliau gitu seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Syarif Hikmatullah dalam acara Bincang Ramadan bersama PUI. Kegiatan Bincang Ramadan ini kita senantiasa membahas seputar bulan Ramadan, ibadah kegiatan di bulan Ramadan, dan juga membahas tentang program-program ke-PUI-an yang mana mudah-mudahan PUI ini akan senantiasa menjalin persatuan umat untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli sababan wa ajala adzikra al-araban wa ja'ala bi kulli asrin suhulan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah atas karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam acara podcast Bincang Ramadan bersama PUI. Mudah-mudahan bincang kali ini menjadikan suatu kebaikan buat kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga pada keluarganya, sahabatnya, serta baginda sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada bincang kali ini kita kedatangan tamu yang kedua kalinya. Alhamdulillah, yaitu Ajengan Haji Ujang Sujai ya. MAG ya. Alhamdulillah beliau sebagai pengurus Detimda ya, Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kabupaten Sukabumi, juga dia sebagai Ketua Koordinator Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, juga dia sebagai pengurus perguruan Yasti, dan kebetulan bahkan dia adalah sesepuh PUI ya, jadi dia adalah mungkin salah satu yang disepuhkan dan bahkan paling sepuh ya bisa jadi di PUI. Dia putra dari Kiai Haji Ma'alim Awik Syarqawi ya, tokoh PUI di zaman dahulu. Alhamdulillah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ajengan, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana saum kali ini? Sudah sekian hari nih kita melakukan saum. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita langsung aja teman-teman sekalian. Adapun tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seputar nuzulul Quran ya, tentang nuzulul Quran. Maka kita persilakan terlebih dahulu untuk materi awal atau tausiah dari beliau tentang nuzulul Quran. Maka dipersilakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berkenaan dengan nuzulul Quran, tentu ini banyak pointernya. Kalau sekedar sejarah nuzulul Quran barangkali sudah pada hafal. Tapi ada hal yang perlu kita ungkap. Al-Quran yang kita baca, yang selalu kita baca, bahkan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, ini ada hikmah-hikmah yang lebih besar ketimbang di bulan-bulan lainnya. Kita membaca Al-Quran, dilihat teksnya, baik tertulis atau sekarang mungkin teks yang sudah lebih canggih lagi, sudah ada di aplikasi dan lain-lain, kita tentu merasa senang karena gampang kita buka, ya, gampang kita buka, gampang kita akses. Tetapi apa semudah itu ketika Nabiullah Muhammad SAW menerima turunnya Al-Quran yang dikatakan dulu Quran? Nah, ini barangkali yang perlu kita korek sedikit. Dengan maksud agar kita bukan sekedar menghargai kepada Al-Quran, tapi menghargai juga pada bagaimana beliau ketika menerima itu, apakah seperti kita, kalau kita tidak mau membaca, kita tinggal setel kasetnya, CD-nya. Apakah sesenang itu atau bagaimana? Ini yang perlu kita ungkap. Ya. Tentu pengertian nuzul secara bahasa Indonesia atau terjemahannya adalah turun. Ini tentu diambil dari kata nazala yanzilu nuzulan, berarti turun. Ya. Maka dalam kamus dikatakan min uluwin ila asfal, dari yang tempatnya tinggi atau ketinggian kepada tempat yang di bawah atau lebih rendah. Nah, ini persoalan jangan diartikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, ketika diturunkan Allah ada di atas, ya. Kemudian melalui malaikat Jibril diturunkan Muhammad ada di bawah, disebutkan bahwa Allah ada di atas. Karena nanti dalam bahasa Arab ada makanun, ada makanatun. Kalau makanun tempat, seperti atas bawah, ya, kiri kanan, ya, dan lain-lain. Tapi makana adalah posisi. Posisi itu tidak selalu ada di atas, ya. Walaupun dalam kenyataannya disimpan di bawah, tapi kemuliaan tidak akan hilang atau berubah karena dibedakan posisinya. Nah, saya beri contoh begini. Ini satu buah gedung yang terdiri dari sekian lantai. Ya. Ada pemilik, katakanlah hotel, ada pemilik hotel, ya. Ada para pegawai dan lain-lain, katakanlah direkturnya. Kalau gedung itu umpamanya 7 lantai, 7 tingkat, kan pemilik hotel tidak mesti ada di lantai 7. Mungkin saja pemilik hotelnya justru ada di lantai bawah. Tapi beliau sebagai orang yang punya hak dan segala macam di hotel tersebut, posisinya itu makanan. Jadi makanan itu tidak selalu identik dengan di mana dia posisinya harus di atas atau di bawah. Tapi dengan posisinya sebagai orang yang punya wewenang, maka biarpun
ada lantai bawah, ya, lantai satu katakanlah punya kantornya, nah dia udah berarti orang yang ada di lantai 7 itu lebih kuasa daripada dia. Nah maka ketika kita mengatakan nuzul Quran itu dari Allah yang dikatakan nanti inna anzalna dan seterusnya, ya, ini dalam ajaran tauhid kita Allah tidak perlu makanan, tidak perlu tempat, karena kalau perlu tempat berarti sudah hilanglah zat kemuliaan Allah. Tapi makanah Allah, tapi posisi Allah, kedudukan Allah sangat begitu mulia. Itu yang pertama, poin pertama. Jadi harus dibedakan antara makanun dan makanah. Yang kedua, dalam pengertian nuzul turun, nah, karena nanti ada dua hal juga di sini. Ada nuzul Quran, ada naklul Quran. Nuzul Quran, turun Al-Quran, nanti dua pasti. Ada nuzul pertama, nuzul awal, dan ada nuzul tani, turun kedua. Nah, maka prosesnya nanti kita lihat yang pertama dan kedua bagaimana. Kemudian naklu itu menyampaikan. Nah disitulah nanti makanah Rasulullah walaupun sama dengan para sahabat sejajar, kalau duduk di masjid umpamanya sama-sama duduk sila begitu ya. Nah, dari segi tempatnya sama, tapi Nabi Muhammad pun punya makanah, punya posisi, punya peran. Nah maka Nabi Muhammad nanti menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat tidak disebut nuzul lagi, karena dari segi posisi nanti akan berbeda. Jadi itu poin pertama, ada nuzul, ada naklu, ada nuzul Quran, dua fase nanti yang kita rincikan, ada naklul Quran. Kemudian poin terakhir nanti mudah-mudahan ini menjadi poin puncaknya, hikmah dari nuzul Quran ini buat kita apa sebenarnya? Padahal gitu. Mungkin sebelum ke itu nanti mungkin saya ingin ini dulu nih tentang karena pada prinsipnya kita kan setiap saat bahkan di bulan Ramadan ini senantiasa membaca Quran dan sebagainya. Ada hal-hal yang terkait ibadah di bulan Ramadan yang mungkin hampir dikatakan seringlah kita membaca Quran. Nah, supaya lebih mendasi ketika kita membaca Al-Quran itu lebih mengena lagi kira-kira ini mengapa kita perlu tahu atau misalkan perlu belajar tentang nuzul Quran ini, kira-kira gimana? Ya, tadi sudah saya sebut sepintas agar kita merasa bahwa Al-Quran sudah ditinggalkan Rasul melalui para sahabat pertama kali yang menerima sampai kepada ulama dan kepada kita yang mempelajari dan mengamalkannya. Kita katakan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang agung. Kenapa kita agungkan? Kenapa kita agungkan? Sebetulnya nanti yang menjadi poin terakhir dari hikmah nuzul Quran itu muncul berbagai ilmu-ilmu yang muncul setelah turunnya Al-Quran. Barangkali itu. Nah, namun demikian secara umum bagi kita paling tidak Al-Quran itu lil qiraah. Al-Quran itu untuk dibaca. Paling rendah. Sedangkan pengertian qiraah membaca sendiri saja itu bisa qiraah lafziyah, membaca lafaznya. Nah, berarti kita membacakan lafaz-lafaznya. Kalau dari surat Al-Fatihah selesai lanjut ke surat Al-Baqarah sampai ke surat An-Nas, itu pekerjaan yang pertama yang kita bisa lakukan, dan itu yang kita didikan pertama kepada anak supaya bisa baca Al-Quran. Tapi ada qiraah yang kedua, itu bukan lafziyahnya tapi maknawiyahnya, membaca isi kandungannya. Ya, ketika kita ingin tahu isi kandungan ayat Al-Quran, tidak bisa kita lihat dari segi lafadznya saja,
maka itu yang perlu kita gali. Nah, itulah nanti yang oleh para ulama diberikan dasar-dasar pengetahuan untuk menggali isi Al-Quran. Nah, kemudian dari sisi lain ada yang mengatakan ayat yang lafziyah yang kita baca, ada ayat kauniyah. Kita baca juga, baca di mana? Di alam semesta. Maka nanti banyak ayat-ayat kauniyah yang perlu kita pelajari juga. Saya senang dengan para kaula muda ya, yang sudah menjadi sarjana, ahli, bahkan sampai dokter, profesor. Ya. Ternyata yang dikaji dalam kitab tafsir ketika dibuktikan dalam kenyataan, umpamanya meneliti satu butir saja, satu butir biji-bijian saja, ketika diurai melalui ilmu banyak biologi, itu betapa tidak tercengang para ahli. Ini kenapa bisa menjadi mekar begini, kenapa bisa menjadi tumbuh begini, kenapa bisa jadi tumbuh jadi pohon, kenapa saja muncul bunga sampai kepada buah gitu ya. Nah, maka ayat-ayat lafziyah itu ya, dikaji untuk memperkuat keyakinan kita betapa kaun ini, makhluk ini ciptaan Allah yang maha sempurna. Nah, makhluknya saja sudah begitu diciptakannya sempurna, apalagi yang menciptakannya. Ya diharapkan itulah kajian Al-Quran. Jadi berarti kan mudah-mudahan maksudnya ketika kita sudah mempelajari tentang nuzul Al-Quran itu menyadarkan kita ketika Al-Quran kita baca itu ini luar biasa itu kan berarti ya, menjadi suatu kebanggaan, menjadi karena pada prinsip kalau kita ambil contoh aja misalkan kita menemukan artefak-artefak sejarah yang misalkan prasasti ataupun apa yang lainnya itu dengan bangga tuh, bahkan apalagi kalau ada tulisannya misalkan menjadikan sebuah petunjuk. Nah ini Al-Quran adalah artefak yang bisa kita pakai sampai sampai saat ini dan petunjuk benar-benar keabsahannya udah luar biasa gitu kan ya. Jadi ibaratnya mudah-mudahan ketika kita sudah belajar tentang ini, ketika memegang Al-Quran itu seperti kita memegang artefak kuno yang luar biasa, sehingga kebanggaan kita dan bahkan semangat untuk mempelajari lebih dalam itu menjadi sesuatu yang lebih greget lagi gitu juga. Mungkin harapannya seperti itu ya. Ya. Nah untuk selanjutnya mungkin kalau dari nuzul Quran ini kira-kira untuk proses mungkin diturunkannya itu seperti apa? Baik. Allah menciptakan makhluk yang dikelompokkan kepada sam'iyat mughayyabat. Sam'iyat dari kata sami'a, artinya kita mendengar. Kita mendengar informasinya melalui ayat Al-Quran, hadis dan lain-lain. Itu sam'iyat. Mughayyabat oleh Allah digaibkan. Artinya kita tidak perlu tahu bendanya, tidak perlu tahu bagaimana dan di mana, tapi kita dituntut lalu yakin. Salah satunya ada yang dikatakan Allahul Mahfuz. Kalau dulu saya pernah mengalami belajar ketika belum banyak alat tulis menulis kayak sekarang dengan menggunakan batu tulis. Nah, yang kalau orang Sunda nyebutnya sabak. Ya. Nah itu batu tulis itu memang batu digunakan untuk alat menulis. Kemudian dalam bahasa Arabnya disebut lauhun. Oh berarti lauhun itu sabak atau katakanlah batu tulis. Ya. Jadi Allah punya makhluk yang di situ dituliskan segala macam yang Allah ciptakan. Terjaga, dijaga oleh malaikat. Makanya dikatakan Allahul Mahfuz. Setiap ciptaan Allah makhluk ada di situ, termasuk kita.
Umpamanya saya namanya Ujang Sujai ada di Lauhul Mahfuz. Kapan dilahirkan, dimelahirkan, dan sampai kapan meninggal dan dimana meninggal. Nah, di antaranya Al-Quran sebelum diturunkan disimpan di Lauhul Mahfuz. Maka para ahli akidah, ahli tauhid mengatakan Lauhul Mahfuz adalah catatan Allah. Segala makhluk yang Allah ciptakan tercatat di situ. Nah, di antaranya Al-Quranul Karim. Ya, ketika Allah menurunkan kepada Malak Jibril, ya, ini sebagai nuzul pertama, ya, Allah menurunkan mengambil dari Lauhul Mahfuz, diberikan kepada Malak Jibril itu jumlatan wahidatan, seluruhnya sekaligus. Nah, ketika itu karena tadi adanya di alam gaib, ya, diturunkannya kepada makhluk yang sangat mulia itu malaikat, itu Malak Jibril, yang diberikannya tidak seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi bukan berbentuk lembaran, bukan apalagi dalam bentuk CD, ya belum, ya. Tapi Allah memberikan kepada Malak Jibril dengan tidak ada ciri-ciri makhluk zahir. Kalau makhluk zahir, kalau yang diturunkan nanti akan kita baca harus ada tulisannya, tidak. Kalau yang nanti kita baca harus ketika dibaca ada suaranya, juga tidak bersuara. Maka pada nuzul pertama Al-Quran itu la sauta wala harfa. Nah, kemudian pertanyaannya, kok Malak Jibril bisa menangkap? Tidak kedengaran suaranya, apalagi tidak kelihatan tulisannya. Disitulah Allah memilih Malak Jibril, malaikatnya jumlah sekian walau alam berapa, punya kelebihan daripada manusia. Nah, yaitu bisa menangkap sesuatu yang tidak kedengaran suaranya dan tidak kelihatan tulisannya. Langsung oleh Malak Jibril diterima. Itu makanya orang dalam ilmu tafsir mengatakan ilas sama dunya, ke langit dunia. Ini nanti hubungannya kalau ingin rinci hubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika menyebutkan as-sama'id dunya. Nah, nuzul yang kedua setelah diterima oleh Malak Jibril secara keseluruhan, ya, bagaimana yang ada di Lauhul Mahfuz tetap terjaga, ya, tidak berarti kan udah diturunkan berarti hilang, tidak, ya, tidak. Maka nuzul yang kedua baru dari Malak Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Allah alam gaib, kita katakan begitu, yang maha gaib. Nah, malaikat juga sama, tapi Allah sebagai khaliq, sedangkan Malak Jibril termasuk makhluk. Nah, sekarang Malak Jibril dengan Muhammad sama-sama makhluk, tapi dalam spesies yang berbeda, dalam kelas yang berbeda. Malak Jibril itu masih termasuk gaib, jismun latif, sedangkan Nabi Muhammad itu jismun kafir seperti kita, ya, makhluk kasar. Maka disinilah Malak Jibril menyesuaikan dengan kemampuan Muhammad sebagai jismun kasyif, makhluk kasar, bisa dengar kalau ada suara. Maka pada tahap kedua kedengaran suara Malak Jibril. Contohnya ayat dan surat pertama Iqra, yang mendengar suara Malak Jibril. Walaupun itu dalam rinciannya tidak selamanya suara Malak Jibril terdengar jelas. Malah ada wahyu yang paling berat, kasol suratil jaros, seperti lonceng besi yang dipukul, seberapa dahsyat suara itu, ya, seperti itu. Nah, tapi belum ada tulisan. Jadi Muhammad mendengar suara Malak Jibril. Jadi sudah ada sautun, tapi belum ada harfun. Baru suara aja yang dia. Suara didengar, suara Malak Jibril. Walaupun itu dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, ketika itu Malak Jibril
menyesuaikan dengan kemauan Muhammad, bukan dari segi Nabi Muhammad sebagai makhluk harus mendengar ketika ada suara, tapi menerima tidak seperti kekuatan menerimanya malaikat Jibril dari Allah, jumlatan wahidatan. Maka nuzul yang kedua itu munajjaman, secara berangsur-angsur. Nah, ada beberapa alasan menurut ahli tafsir kenapa berangsur-angsur. Yang pertamanya disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 32, linuthabbita bihi fuadaka, agar Nabi Muhammad bisa tentram menerimanya, karena yang diterima tidak sekaligus. Jadi Allah sendiri itu sudah memperhitungkan kemampuan Muhammad, maka menginstruksikan kepada malaikat Jibril, jangan jumlatan wahidatan, jangan sekaligus, tapi munajaman. Jadi memperhitungkan kekuatan fisik Nabi Muhammad sebagai makhluk Yesus kasih. Yang kedua, ala hasabil wuku, tergantung kepada kebutuhan. Di antaranya Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, contohnya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Para sahabat nanya kepada Muhammad tentang ruh. Allah Maha tahu, para sahabat menanya. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "ar-ruh min amri rabbi," itu urusan Tuhanku. Ya, turunnya ayat itu karena berdasarkan pertanyaan. Jadi ayat Al-Quran turun dari malaikat Jibril kepada Muhammad, dikatakan munajjaman secara berangsur-angsur, di antaranya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang salah satunya berupa sesuatu yang perlu Nabi Muhammad jelaskan, maka jawabannya dari Allah langsung turun ayat Al-Quran. Maka pada nuzul kedua ini Nabi Muhammad baru menerima suaranya, belum ada tulisannya, gitu. Nah, baru fase yang ketiga bukan nuzul tapi naklu. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Begitu juga Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu selesai, langsung disampaikan. Ya, para sahabat sudah tahu persis. Nah, ada kalau mau dikatakan sudah ngeh. Ketika Nabi Muhammad ngobrol seperti begini, tiba-tiba berhenti dari pembicaraannya. Oh, sahabat sudah tahu ini sedang turun wahyu. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba berhenti berjalannya, ini sedang turun wahyu. Nah, salah satunya ini nuzul wahyu terakhir, Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Ketika itu beliau sedang memimpin doa wukuf di Arafah. Tiba-tiba berhenti memimpin doanya. Para sahabat sudah tidak bertanya-tanya lagi, oh ini pasti turun wahyu. Ternyata itulah ayat terakhir yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, dan seterusnya. Begitu diterima, langsung disampaikan kepada para sahabat, dan langsung oleh Nabi Muhammad dijelaskan isi ayat tersebut. Begitu juga dengan ayat sebelumnya. Ini kita ambil contoh yang terakhir saja. Ada sesuatu yang sangat menarik ketika turun ayat surat Maidah ayat ketiga itu, yaitu walaupun Nabi tidak menjelaskan secara khusus, tapi Nabi menjelaskan, al-yawma, hari inilah, akmaltu, aku sempurnakan, dinakum, agama kamu, wa atmamtu, dan kami sempurnakan nikmati ya nikmatku, dan sampai waktu dari surah Medina. Oleh Muhammad dijelaskan. Para sahabat merasa senang bahwa Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna. Tapi di antara sahabat yang sebaliknya merasa sedih, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau menangis, kemudian keluar dari riungan kumpulan para sahabat, cari tempat yang sepi sambil terseduh menangis.
para sahabat timbul tanda tanya, keheranan. Kenapa orang lain senang gembira dengan Al-Quran sudah turun sempurna, Islam juga sudah sempurna, kok Abu Bakar Siddiq malah menangis? Maka ada beberapa sahabat menemui Abu Bakar Siddiq. Mereka menanyakan, mayubkika, apa yang menyebabkan Anda nangis, Abu Bakar Siddiq? Beliau menjawab, ini syamam tuh, aku mengisap, mengendus raihata wafatir Rasul, wanginya wafat Rasul. Para sahabat kan bingung, kok Rasul masih ada, kok dibilang sudah wafat? Maka para sahabat akhirnya kembali menghadap Rasul, menanyakan apa yang dalam ungkapan sahabat. Katanya beliau mengisap wanginya wafat Rasul. Sedangkan kan Rasul masih ada. Apa jawaban dari Muhammad? Sodaq Abu Bakar Siddiq, betul apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq. Nah, ini salah satu contoh turunnya Al-Quran ya, karena ada sesuatu dan memang ini pada ayat terakhir ya. Akhirnya para sahabat nangis semua ya. Itu pun sampai di situ. Nanti ada hubungannya itu dengan maunat ya, seorang mukmin yang taat. Salah satunya itu contohnya Abu Bakar, kok bisa tahu begitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat, tentu para sahabat pun perlu konfirmasi. Pertama, apakah ayat yang dibaca tadi ketika disuruh ulang oleh para sahabat, bacaan sahabat sudah betul? Kemudian ketika para sahabat menanyakan apa isinya, ada sahabat yang memberikan penjelasan, apakah penjelasan sahabat itu sudah betul? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kelebihan kepada Muhammad, kepada para sahabat muncullah ada kelompok 4 sahabat, yaitu qurra, ahli baca ya, kemudian kutab, ahli menulis, hufad, ahli menghafal, dan mufassirun, ahli menafsirkan. Ketika Muhammad masih ada, ini sudah ada, walaupun belum menjadi ilmu tafsir belum, ilmu tajwid belum ya, tapi dasar-dasarnya sudah ada. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, betul tidak bacaan saya? Silakan cek oleh ini sebagai qurra, dicek betul. Ketika yang hafal, ya Rasul, ada yang tidak terlewat tidak? Sempurna tidak? Silakan dicek kepada hufad. Ya Rasul, betul tidak ini kau tulis ini? Silakan cek kepada ahli menulis. Nah, ya Rasul, bagaimana nih pemahamannya? Begini, silakan dicek kepada ahli yang menafsirkan. Di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud di antaranya. Nah, dengan demikian maka pada fase naklu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, ini Allah sudah begitu menakdirkannya. Dari bacaan Nabi itu maka ada tulisan, walaupun bukan berarti orang Arab sebelumnya tidak tahu tulis menulis, ada, tapi tulisan Al-Quran itu lebih menyempurnakan ya. Di antaranya ada harokat. Nanti kapan ini munculnya sampai ada harokat yang kita baca sekarang? Bayangkan kalau Al-Quran sekarang tidak ada harokati, dikasih harokat saja kita kadang-kadang salah baca. Bagaimana kalau dikatakan gundul ya, tidak ada harokatnya? Siapa yang berperan? Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat khalifah yang keempat. Itu dari sejarahnya karena muncul kesalahan putranya membaca ya. Sehingga menyuruh kepada Abu al-Aswad ad-Duali, rumuskan harokat ya. Muncul rumusan harokat dan lain-lain. Nah, maka setelah sahabat kesininya Nabi sudah tidak ada, nah baru para sahabat punya inisiatif. Sekarang kita mau nanya siapa? Kok Nabi sudah tidak ada? Tinggal kita punya kelompok apa tadi? Jadilah narasumber. Terus ya, berkembanglah menjadi ilmu-ilmu. Ada yang bacaannya ilmu tajwid,
ada yang isinya ilmu tafsir, ada bagaimana cara mengharkatinya, i'rabnya, ilmu sorof, nahu dan balaghah dan lain-lain. Maka begitu kita bisa membaca Al-Quran pada zaman sekarang bahkan dengan berbentuk aplikasi sangat mudah gitu ya. Coba bayangkan kalau para sahabat tidak punya gagasan untuk itu, meninggalkan Al-Quran tanpa harokat ya, dan tidak meninggalkan ilmu-ilmu dasar yang sekarang dikembangkan oleh para ilmuwan, sejarawan, para ahli yang kontemporer sekarang, bahkan sudah begitu hebat teknologinya, betapa tidak kita akan kelabakan. Dengan demikian maka kita sebagai generasi penerus ya, dengan mengetahui sejarahnya secara singkat dan hikmahnya yang paling utama, munculnya berbagai ilmu pengetahuan itu karena hikmah dari nuzulul Quran. Seandainya Allah tidak menurunkan, kita tidak tahu ya, apapun yang kita katakan ilmunya sekarang, tapi cikal bakalnya semuanya karena hikmah turunnya Al-Quran. Barangkali seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sahabat TUI, kalau kita lihat tadi dari sejarahnya, prosesnya, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu harus berpikir sampai luar biasa gitu ya. Dari proses dari Allah sampai ke malaikat Jibril, terus ke Rasulullah, sahabat dengan kurun waktu yang luar biasa, dan sampai detik ini tidak ada satupun yang salah gitu ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi suatu kebanggaan harusnya bagi kita, bagi umat Islam yang mempunyai pedoman hidup Al-Quran seperti itu. Nah, ini ada yang menarik nih Pak Kiai tentang tadi ketika sahabat ya, misalkan sahabat menanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah misalkan tidak bisa membaca tidak bisa menjawabnya, itu Allah berikan jawaban atau malaikat Jibril menyampaikan jawabannya. Atau tadi ketika lagi kegiatan terus tiba-tiba berhenti, seolah-olah sahabat langsung tahu ini lagi turun wahyu. Yang saya pikirkan itu sekarang ketika misalkan sekarang ini nih sedang podcast, tiba-tiba misalkan ajangannya berhenti, ini itu proses berarti tidak di kasat mata ya, tidak bisa dilihat. Berarti antara Rasul dan Malak Jibril aja mungkin di dalam benaknya, atau gimana itu seperti itu. Atau kayak tadi kalau tidak bisa, pernah nggak misalkan gini, ketika ada pertanyaan Rasul dari sahabat terus belum bisa menjawab, belum ada ilham atau belum ada ini tunggu ya, misalnya kan seperti, atau tiba-tiba ketika pertanyaan langsung dijawab ada wahyu kepada beliau gitu, seperti itu ya. I'lam Malak Jibril kepada Rasul la wahyu. Bagaimana dengan kita? Umpamanya ketika kita belajar, kita bisa mengerti itu, syariatnya diterangkan oleh guru. Apalagi sekarang dengan ada tayangan-tayangan ya, melihat langsung. Kalau rumus-rumus itu langsung kita klik jadi gitu ya. Siapa sebetulnya yang memberikan pengertian kepada kita? Malak Jibril itu tugas pokok utamanya menurunkan wahyu. Muncul ada pertanyaan, sekarang Nabi sudah tidak ada, berarti Malak Jibril beres. Malah ada yang mengatakan Malak Jibril berarti pensiun. Tidak ada malaikat pensiun. Apa pekerjaannya? Apa tugasnya? Menurunkan kepada kita, iklamnya adalah ilham. Jadi ketika kita belajar, termasuk sekarang nih, ya, kita belajar di kelas, di madrasah, ya, di pesantren. Memang secara dohirnya guru yang menjadi mediator, ya. Tapi yang menyampaikan kepada akal pikiran kita malaikat, memberikan ilham, ya, itu. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pun diberikan kemampuan pengertian, yang memberikan kemampuan pengertian, kemampuan kecerdasan akalnya itu Malak Jibril terus berperan. Itu ya.
Jadi berarti kalau boleh dikatakan seperti ini, bagaimana proses Malak Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad sehingga dia langsung paham itu seperti kita ketika mendapatkan pengajaran dari seorang guru, terus kita ini tiba-tiba merasa oh paham, Ya, berarti seperti itu mungkin ya Kira-kira gambarannya, seperti kira-kira itu. seperti itu. Ya. Oh, iya. nah sehingga disitulah kemurahan Allah kepada setiap makhluk, gitu ya, kepada manusia adalah sekarang. Bagaimana? Mohon maaf, orang yang punya atau katakan disabilitas, kurang dengar, tapi kok bisa pinter, gitu ya? Tidak melihat, tapi bisa mengerti dan lain-lain, gitu ya. Karena ilham itu seperti wahyu, tidak kedengaran, tidak kelihatan. Mungkin saja langsung aja kok ketika kita ujian lisan gitu ya, langsung itu jawaban itu keluar spontan. Atau karena umpamanya mohon maaf kurang pendengarannya, lemah pendengarannya, kurang penglihatannya, ini hati ini gudang segala macam, makanya pantas kalau kita optimisme kan. Robbi sholli sholli wa salli amri, doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Musa ketika menghadap Firaun ya, kita jadikan doa oleh kita, Robbi sholli ya. Luaskanlah hati saya gitu ya. Berarti oh ini memang gudangnya di sini gitu ya. Gudang penyimpanannya. Bagaimana dengan akal? Itu nanti persoalan lain ya. Akal dengan hati itu seperti apa, nanti harus ada kajian lain. Ya luar biasa. Bahkan sekarang kita malah baru enggak gitu. Karena khawatirnya persepsi masyarakat itu ketika orang atau ketika wahyu itu turun seolah-olah seperti guru, coba tulis padahal enggak ya. Jadi ketika dari Malak Jibril kepada Rasulullah, penurunannya prosesnya seperti ketika kita diberikan pemahaman. Ketika kita mendengarkan nasihat dari guru, kita tiba-tiba langsung paham. Mungkin kira-kira seperti itu luar biasa sebenarnya. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terakhir tentang hikmahnya, mungkin hikmah apa nih yang kita ambil dari nuzul Quran kali ini? Yang pertama, sekurang-kurangnya kita paham prosesnya secara sederhana, secara singkat, agar kita merasakan bahwa kita sekarang tinggal mudah. Al-Quran tinggal kita pegang, Al-Quran tinggal kita lihat, Al-Quran kalau sudah direkam tinggal kita dengar. Bayangkan dengan Muhammad dulu itu sampai kepada paling dahsyatnya menerima wahyu ya, seperti suara gemerincing lonceng yang tidak kedengaran, yang tidak jelas kedengarannya, sehingga Muhammad mengeluarkan keringat dari badannya ya, sehingga datang ke istrinya itu Aisyah, zamiluni selimuti aku sebenarnya. Jadi yang pertama berarti ya, itu dahsyatnya ya. Kita sekarang tinggal mudah, mau baca mushafnya lupa lamaran banyak, mau baca mushafnya lewat aplikasi tidak susah, mau baca sambil dituntun dengan tulisannya pakai CD gampang sekarang. Sampai mau baca cara membacanya, ilmu tajwidnya sekarang sudah begitu banyak. Tinggal kita sekarang maunya. Terus kita pelajari juga sejarahnya secara detail. Karena yang disampaikan tadi itu sejarahnya global saja ya. Nah, harus karena kenapa? Banyak pernak-perniknya, banyak liku-likunya yang diambil oleh Muhammad SAW. Selain contoh tadi ya, dalam sebuah hadis berkatakan saking dahsyatnya menerima wahyu yang tidak jelas kedengarannya, juga mengeluarkan keringat seluruh kujurnya ya, sehingga harus menjadi pelajaran bagi kita. Rasul begitu susah menerima wahyu, kita tinggal baca, kok tinggal baca saja tidak mau. Maka yang kita perlukan, poin kedua,
mendidik anak kita bacaan Al-Quran, mengerti isi Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Begitu. Ya, alhamdulillah. Jazakallah pada jenengan yang sudah memaparkan luar biasa pembahasan kali ini para sahabat POI tentang nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ini menjadikan sebuah semangat baru atau wawasan baru, bahkan ibarat tadi saya di awal sampaikan, ketika kita menemu artefak kuno yang luar biasa bahkan sudah lama, terus kita temukan di sana juga ada tulisan-tulisan, apalagi di sana tulisannya itu ada informasi harta karun misalkan. Itu kan ketika kita memegangnya aja atau bahkan kita ada tulisannya di situ, kita penasaran apa isinya, ingin tahu itu. Nah, anggaplah Al-Quran ini melebihi daripada itu gitu. Jadi ketika kita memegangnya, kita penasaran apa ini isinya, mengandung apa, informasi apa, adakah kemanfaatan buat kita, sehingga kita benar-benar ingin menggali dan mempelajarinya, dan setelah mempelajari kita mengetahuinya lalu kita mengamalkannya, sehingga semangat untuk seperti itu menjadi luar biasa. Nah, mudah-mudahan sahabat POI sekarang ingat, Al-Quran adalah, kalau dibilang tadi, artefak kuno yang luar biasa dan ada di kita gitu. Ya, itu yang harus kita senantiasa jaga, senantiasa kita baca, amalkan dan sebagainya. Karena mumpung masih sama Allah, masih dijaga keasliannya. Tinggal kita mau nggak nih membacanya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita jelaskan pada kali ini, kita menjadikan suatu semangat baru untuk membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Demikian, terima kasih Ajaran atas segala nasihatnya dan ilmunya, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat buat kita semua. In uridu ila islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.